Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Zara Lubis, NPM 2008260179. Saya akan mempresentasikan remediasi blok CMH dengan judul siklus Krebs. Jadi dari mulai definisi, jadi siklus Krebs itu juga dikenal sebagai siklus asam sitrat, yang dimana serangkaian reaksi kimia terjadi di dalam mitokondria sel yang eukariotik. Nah, jadi siklus ini merupakan bagian penting dari respirasi aerob, itu proses yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat dari makanan. Nah, kemudian fungsi dari siklus Krebs itu ada 3. Jadi yang pertama, siklus itu menghasilkan 2 molekul ATP secara langsung dan 2 molekul NADH dan 1 molekul FADH2 yang kemudian dapat digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP tambahan. Nah, kemudian siklus Krebs ini menghasilkan prekursor untuk sintesis asam amino dan karbohidrat. Kemudian siklus Krebs juga menghubungkan berbagai jalur metabolisme seperti glikolisis dan beta oksidasi asam lemak. Nah, kemudian ini adalah tahapan dari siklus Krebs yang terdiri dari 8. Yang pertama ada kondensasi. Jadi asetil KOA bergabung dengan oksalosetat untuk membentuk asam sitrat. Kemudian isomerasi. Nah, jadi asam sitrat dirubah menjadi isositrat. Kemudian dehidrogenasi, yaitu isositrat dioksidasi menjadi alfa ketoglutarat menjadi NHDH. Kemudian dekarboksilasi oksidatif, di mana alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinat, menjadikan CO2 dan NADH. Kemudian dihidrogenasi lagi. Nah, jadi suksinat dioksidasi menjadi fumarat menghasilkan FADH2. Kemudian terhidrasi menjadi malat, kemudian dehidrogenasi lagi, malat itu dioksidasi menjadi oksalosetat menghasilkan NHDH, kemudian diregenerasi lagi, jadi oksalosetat bergabung dengan asetil KOA memulai siklus kembali. Kemudian untuk lokasi siklus Krebs ini terjadi di dalam matriks mitokondria, di mana mitokondria itu adalah organel seluler yang dikenal sebagai pusat kekuatan dalam sel, karena mereka bertanggung jawab untuk menghasilkan sebagian besar energi di sel. Kemudian itu transport elektron, di mana elektron berenergi tinggi itu berasal dari molekul NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis dan siklus Krebs. Kemudian terdapat rantai transport di mana elektron-elektron ini mengalir melalui serangkaian protein kompleks, melepaskan energi secara bertahap, kemudian pemompaan proton, di mana energi yang dilepaskan itu digunakan untuk memompa ion hidrogen atau proton dari matriks mitokondria ke ruangan antar membran, kemudian menciptakan gradien proton. Kemudian sintesis ATP, di mana gradien proton ini mendorong ATP sintase untuk menghasilkan ATP melalui kemismosis. Kemudian penerima akhir pada akhir rantai, elektron bergabung dengan oksigen dan ion hidrogen untuk membentuk H2O. Sekian dari hasil presentasi mind map-nya. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mencari literatur tentang siklus Krebs. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.